Anak-anak kelas 6 SD Kristen Kalvari yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Peter. Sebelum kita belajar firman, kembali kita akan berdoa. Mari kita berdoa. 我们在天上的父， Bapa kami di surga, 我们感谢你, kami berterima kasih kepada Engkau, 因为你带领我们, karena Engkau telah memimpin kami. 现在我们要学你的话. Sekarang kami mau belajar firman-Mu. 求你帮助我们明白相信你的话. Bantulah kami supaya mengerti dan percaya kepada firman-Mu. 求你赦免我们的罪, ampunilah dosa kami. 祝福我们的生活, berkatilah hidup kami. 奉耶稣名, dalam nama Yesus. Amin. Nah, kita sudah sering belajar Injil Tuhan Yesus. Ada 230, hampir 34 pelajaran. Berapa pelajaran? 234. Ya, 234 pelajaran. Gampang ingat nggak? 2, 3, 4. Ya, tolong diingat ya. Kurang dari itu. Hampir. Nah, 2, 3, 4 itu dapat kita bagi menjadi berapa kelompok? 5P atau P5. Ini ada P5. P yang pertama apa? Praeksistensi Kristus. Ya. Kenapa praeksistensi Kristus? Yesus itu tidak sama dengan kita. Kenapa tidak sama? Kalau Melvin belum lahir, kalau Melvin belum dalam rahim ibunya, Melvin belum ada. Setuju? Setuju? Ya. Kamu tahu nggak? Kamu umurnya berapa, Ernest? Persisnya. Persisnya. Kita sudah menjadi manusia waktu kita di rahim ibu. Tahu nggak kita kapan kita jadi manusia, Felis? Di rahim ibu. Bahkan papanya, mamanya pun tidak tahu kapan Tuhan kasih anak di rahimnya. Betul nggak? Nggak tahu. Ya. Tahu nggak? Tidak tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Kalian sudah belajar ya biologi, bagaimana seorang bisa jadi manusia. Karena mama punya telur, punya apa? Nah, pernah makan telur kan? Ah, itu telur itu dari ayam jantan atau ayam betina? Betina, itu dari mama ya. Kemudian bapak punya apa? Sel jantan. Sel apa? Nah, sel jantan itu jumlahnya ya. Itu lebih dari 5 juta. Berapa? Berapa? Kalau kurang dari 5 juta disebut mandul, apa? Disebut apa? Tidak bisa ya membuahi telur miliknya mama. Nah, kalian di sini sudah ada belum yang sudah jadi gadis? Artinya sudah mens. Ada tidak? Kalau tidak kelas 6 SD, SMP. Paham ya? Nah, jadi perempuan itu berbeda. Kalau laki-laki, apa perubahannya? Suaranya dan jakun. Nah, jakun. Ya, itu pasti ya. Nah, jadi begini, kita tidak tahu kapan kita menjadi manusia. Setuju? Setuju ya. Waktu kita lahir itu kita sudah berada di rahim orang tua kita 9 bulan. Jadi waktu ya Tuhan menciptakan kamu, Ernest, kamu nggak tahu kapan. Bapak mama kamu tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Jadi Tuhan yang tahu. Tapi Yesus sebelum dia dikandung oleh siapa? Mamanya? Siapa? Maria itu sudah menikah belum? Belum. Dia masih status apa? Gadis atau perawan yang bernama Maria. Dia sudah tunangan dengan siapa? Yusuf. Tapi tidak hidup sebagai suami istri. Tiba-tiba ada malaikat yang bernama Gabriel. Apa tuh Gabriel? Apa arti Gabriel? Setiap nama ada arti. Gabriel artinya
Allah gagah perkasa. 1, 2, 3. Apa arti Gabriel? Kalau Mikael, siapa yang seperti Allah? Tidak ada. Jadi malaikat itu ada namanya Gabriel, ada namanya Mikael. Apa arti Gabriel? Allah Maha Perkasa. Itu Gabriel. Kalau Mikael, siapa yang seperti Allah? Ulangi. Tolong dicatat. Karena nama itu terkenal. Gabriel apa artinya? Maha Perkasa. Kalau Mikael? Siapa yang seperti Allah? Jawabnya? Nggak ada. Nggak ada ya. Jadi tidak ada yang bisa menyamai Allah. Ya, jadi begini ya. Waktu Gabriel bertemu dengan Maria di kota apa? Belum, itu lahirnya Yesus. Maria dan Yusuf tinggal di kota apa? Desa, bukan kota ya. Waktu itu masih desa. Desa apa? N. Desa namanya N. Nazaret. Nah, jadi dikatakan kepada Maria, kamu akan mengandung. Maria kaget. Loh, saya kan belum punya suami, kenapa bisa mengandung? Nah, mengandungnya dari mana? Kuasa Roh Kudus. 1, 2, 3. Kuasa apa? Kuasa Roh Kudus. Tolong dicatat ya. Kalau mendengarkan, kalau tidak dicatat bisa lupa. Bisa apa? Kan belajar apa? 4R. Read. Read. Belum. Record. Record itu dicatat. Ya. Read. Record. Review. Relate. Relate. Tolong ditulis ya. Kalau udah ditulis tuh masuk telinga kiri, keluar 3 kanan. Kalau telinga kanan masuk, telinga kirinya keluar. Nguap ya, Pak? Ah, oke. Malaikat Gabriel, apa arti nama Gabriel? Allah Maha Perkasa. Apa nama malaikat Mikael? Siapa yang seperti Allah? Jawabnya? Tidak ada. Oke, sekarang Maria didatangi malaikat Gabriel. Kamu akan mengandung. Kaget dia. Saya belum punya suami, kenapa bisa? Kenapa bisa? Kuasa Roh Kudus. Ya, jadi kuasa Roh Kudus akan menaungi Maria. Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki atau perempuan. Laki-laki. Kamu harus beri nama dia Yesus. Nah, sekarang pertanyaannya. Ayo, semuanya catat. Anson, Felis, apa arti nama Yesus? Felis. Selalu kita menyebut nama Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin. Apa arti nama Yesus? Yesus itu bahasa Yunani. Kalau bahasa Ibraninya adalah Yosua atau Yehosua. Apa arti nama Yesus? Siapa yang tahu di sini? Nggak ada yang tahu? Yesus artinya Tuhan Juru Selamat. Tulis. Kalau nggak ditulis, lupa lagi. Apa arti nama Yesus? Tuhan Juru Selamat. Kenapa namanya begitu? Karena kita manusia tidak bisa menyelamatkan kita. Paham? Kita manusia berdosa, tidak ada yang bisa menyelamatkan orang lain. Dan tidak ada yang bisa menyelamatkan diri sendiri. Kecuali melalui Yesus. Melalui apa? Bagaimana Yesus menyelamatkan kita? Melalui, tolong dicatat ya. Ini ya. Perfect. Apa arti perfect? Sempurna. Obedient? Ya, taat sempur. Ada 2 aspek. Aspek aktif, ya, aspek pasif. Apa itu pasif? Aktif, dia mentaati seluruh hukum Taurat. Aspek pasif, dia mati disalib. Jadi ada 2 aspek dalam ketaatan Yesus yang sempurna. Mengerti? Oke, lanjut. Nah, jadi Maria sesudah dia mengandung, dia melahirkan seorang bayi laki-laki.
Yang kemudian 8 hari kemudian bayi itu disunat, apa? Kenapa disunat? Karena dia keturunan Abraham. Tolong ditulis. Keturunan siapa? Nah, Abraham umur berapa dia disunat? 100 tahun. Kalau orang Arab, Ismail umur berapa disunat? Ismail orang Arab 12 ataupun 11, 12, 13 yang disebut akil balik. Nah, kalau orang Yahudi, kenapa 8 hari? Mana yang benar? Disunat 100 tahun, sudah mati nggak sempat sunat. Ya kan? Betul nggak? Kalau 12 tahun, sakit sekali. Nah, kenapa 8 hari? Kenapa? Tuhan mengatakan semua keturunan Abraham, semua orang Yahudi disunatnya 8 hari. Canggih mana yang belasan tahun dengan 8 hari? Siapa yang di sini yang mau sekolah dokter nanti? Ada? Nggak ada ya? Oke, nggak ada yang sekolah dokter. Nggak apa-apa, saya jelaskan. Kenapa 8 hari? Orang Yahudi disunat 8 hari termasuk Yesus. Karena Allah berjanji. Allah apa? Sunat adalah tanda. Sunat adalah apa? Tanda. Nah, jadi ini menjadi rahasia selama berapa tahun? Ya, selama 3.500 tahun. Tolong ditulis. Rahasia, nggak ada yang tahu. Kenapa 8 hari ya Allah memberikan perintah? Apakah Allah salah memberikan perintah? Pernah salah nggak Allah? Tidak. Nah, di Inggris, di mana? Inggris. Ada seorang dokter, seorang apa? Dia percaya Yesus, dia membaca Alkitab, dia bertanya-tanya, kenapa ya? Bagaimana membuktikan ya 8 hari itu tepat, bukan 100 tahun, bukan belasan tahun kayak orang Arab. Orang Arab itu mengikuti Ismail. Nah, dia cara mengujinya apa? Belajar itu apa? Read. Terus? Record. Review. Yang ketiga? Nah, relate. Oke. Siapa yang pernah sakit sampai diperiksa darahnya? Pernah ya, Viko ya? Dari mana ambilnya? Sini. Oh, ada yang diambil sini? Oke. Kenapa diperiksa darah? Kenapa? Ya, bisa lihat dalam darah ada kuman apa. Oke. Nah, dokter ini dia memeriksa darah. Coba kamu tahu gak? Kamu pernah luka tidak? Luka itu darahnya akhirnya berhenti mengalir nggak? Enggak. Berhenti. Nah, kalau berhenti mengalir, itu disebut darahnya sudah apa? Membeku. Apa? Nah, dia belajar. Belajar nggak dia dokter tentang darah membeku? Ada belajar nggak? Halo? Ada belajar air nggak? Berapa derajat mendidih? Nggak ada. Air berapa derajat mendidih? 100. Di dalam ruangan dan tekanan 1 atmosfer. Ingat loh, ada syaratnya. Di mana? Di ruangan biasa, di tekanan 1 atmosfer. Nah, kalau air kamu naikkan ya ke gunung yang tinggi. Gunung apa? Nah, tekanannya tuh di gunung tinggi itu lebih dari 1 atau kurang dari 1? Hah? Semakin tinggi tekanannya bagaimana? Makin kecil. Jadi kurang dari 1. Kurang dari apa? 1 ATM. Tulis ya ATM. ATM. Apa ATM? Bukan tempat tarik duit lu, Anas. Apa ATM? Atmosfer. Tulis. Saya ngajarin kalian pintar. Karena kalian belum tahu kan? Udah tahu belum ATM? Apa ATM? Atmosfer. Nah, kalau di gunung tinggi, katakanlah Himalaya. Berapa tingginya Himalaya? 7.000 meter. Itu tekanannya di bawah 1 atmosfer. Kalau kita memasak air di situ, dia mendidihnya di atas 100 atau di bawah 100? Di bawah 100. Oke ya, bagus ya. Nah sekarang, kalau air ini
Saya mau panaskan lebih dari 100 derajat. Bagaimana caranya? Di api. Ya semua pakai api. Dinaikkan ini atmosfernya. Dia apa? Saya naikkan 2,5 atmosfer. Caranya gimana? Pernah lihat pressure cooker? Cerita tahu pressure cooker? Ada tempat masak dikunci rapat-rapat supaya tekanannya di atas 1. Jadi suhu air mendidih di dalam lebih tinggi dari 100. Sehingga yang dimasak ya lebih tinggi daripada 100 derajat itu menjadi apa? Namanya presto. Namanya apa? Pada dengar presto enggak? Pernah? Itulah. Oke. Jadi membaca dan menerapkan. Ilmu itu apa? Menerapkan, relate. Jadi kalau saya mau masak air, temperatur belum 100 derajat, saya bawa ke atas gunung. Kalau saya mau tekanannya, saya mau air ini ya bisa sampai 160 derajat, saya pakai apa? Tekanan. Pakai apa? Nah, sekarang darah. Tadi dibilang apa? Bisa membeku. Dia meneliti darah. Darah apa? Manusia. Ialah manusia, banyak manusia. Darah apa? Orang yang umurnya 1, 2, 3 hari namanya apa? Darah apa? Darah bayi. Nah, diteliti 1 hari darahnya mulai bisa membeku, tapi belum bagus. Kalau disunat 1 hari bahaya. Darahnya nggak bisa membeku, bisa mati. 2 hari lebih 3 hari naik atau turun? Naik. 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, naik terus. 8 hari sudah sama dengan orang dewasa. Sudah apa? Aman nggak kalau disunat? Aman atau tidak? Iya. Kamu percaya Alkitab nggak? Siapa yang suruh sunat 8 hari? Siapa? Karena sudah aman. Sudah apa? Jadi kalau kamu tak mau percaya Yesus, tak mau percaya Alkitab, orang paling bodoh apa? Orang apa? Bodoh. Ya, ingat lo kalau sekolah ke sekolah lain jangan lupa Yesus lo. Jadi orang bodoh apa? Orang apa? Bego. Blow on apa? Oke, lanjut. Ya, di Alkitab juga ada kata-kata keras loh. Ya, Tuhan Yesus kalau menegur orang yang jahat sekali, dia keras sekali loh. Baca Matius 23 di rumah baca. Tolong tulis. Matius. Ya, Tuhan Yesus kalau sama orang biasa dia lembut. Tapi kalau sama orang yang sudah dikasih tahu nggak mau tobat-tobat, dia di Matius 23. Ya. Celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu, celakalah kamu. 8 kali, ya Pak? Berapa kali? Ya, saya lanjut ya. Nah, sekarang Yesus sudah ada sebelum dia lahir. Namanya pre-eksistensi. Matius 23. Celakalah kamu, celakalah kamu. Ya. Oke. Celakalah kamu. Apa artinya celaka kamu? Kata lebih kerasnya apa? Matilah kau. Mampus kau. Betul, Yesus bilang mampus kau, masuk neraka kau kalau kau percaya. Betul loh. Ya, kata yang itu celaka ya. Nah, tapi kamu nggak boleh ngomong. Kalau ngomong nanti bisa berdiri di situ. Paham ya? Nah, kenapa Tuhan Yesus ngomong gitu? Kepada orang yang tidak mau bertobat. Kita apa? Ya sudah dikasih tahu tetap jahat. Nah, sekarang yang kedua, presentasi Kristus. Jadi waktu Yesus lahir, Yesus dibawa ke bait Allah ya untuk dipresentasikan. Yang ketiga, proklamasi Kristus. Jadi Yesus melayani. Kalau kamu baca Injil Tuhan Yesus ya, kemudian setelah itu, nah inilah Paskah Kristus yang akan kita lihat ya di sini. Kedatangan yang gagah tetapi lemah lembut. Dari Injil Markus 11, Matius 21, Lukas 19 dan Yohanes 12. Jadi ini dicatat
di 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa 4 Injil? Muka depan ada bawa Injil Tuhan Yesus. Apa muka depannya? Manusia. Muka depan apa? Tolong ditulis. Muka depan apa? Nah, ini ayatnya adalah Yehezkiel 1 ayat 10. Nah, tolong ada spidol, saya sudah macet. Kalau ada spidol, cari pinjam. Jangan yang permanen. Nah, oke. Ya. Mengapa Injil itu 4? Mengapa? Berdasarkan Yehezkiel, tolong ditulis, pasal 1 ayat 10, Yesus punya 4. Ya. 4. Apa 4? Nah, 4 hal yang harus dia kasih tahu kita. Yang pertama, muka depan ini adalah malaikat ya, huruf muka depannya manusia apa? Manusia ya. Kalau kita muka hanya satu saja di depannya. Muka kanan, muka depan apa? Itu Injil Lukas. Injil apa? Lambang dari apa? Injil Lukas ya. Kalau sebelah kanan apa? Singa, bagus. Yesus adalah raja. Tolong ditulis ya. Kalau depan Yesus manusia, karena dia Allah jadi manusia. Sekarang pertanyaannya, Allah bisa jadi binatang nggak? Siapa yang bilang bisa? Dia kan maha bisa kan? Bisa kak dia jadi binatang? Bisa? Oke. Kenapa Allah tidak bisa jadi binatang? Kenapa Allah bisa jadi manusia? Karena Allah 100% manusia. Bukan, mana Allah manusia. Manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupa Allah. Kalau binatang? Binatang ada gambar rupa Allah? Kenapa? Ayam, dia punya anak, bisa kawin sama mamanya. Itu namanya Iya, ayam. Kamu pernah makan lele nggak? Pecel lele. Itu namanya lele apa? Sangkuriang. Apa? Iya, kalian nggak tahu ya, banyak nggak tahu ya. Sangkuriang ini begini. Dia punya anak, dikawinkan dengan mamanya. Jadilah lele sangkuriang. Betul. Cek di internet. Lele apa namanya? Lele Dumbo. Lele apa? Namanya Dumbo. Pernah dengar lele Dumbo? Enggak. Ada nggak pernah dengar lele Dumbo? Lele yang besar. Itu nama lainnya lele apa? Sangkuriang. Kenapa sangkuriang? Anak lele dikawinkan sama mamanya. Binatang tidak diciptakan. Ingat, ayo. Binatang tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kalau begitu Allah bisa nggak jadi binatang? Tidak bisa, apa? Jawabannya apa? Kenapa tidak bisa? Karena binatang tidak Diciptakan dalam gambar dan ulangi ya, binatang tidak diciptakan sesuai dengan. Nah, jadi contohnya apa? Ayam. Anak ayam nanti udah besar bisa kawin sama mamanya nggak? Nah, itulah ayam ya. Nah. Kalau manusia, karena kita bermoral apa? Bermoral. Ya, berapa? Nah, bermoral. Kenapa bermoral? Binatang pun ada otak. Diciptakan sesuai dengan
Rupa Allah. Oke, sekarang saya lanjut. Ya, jadi waktu Yesus ya, menjadi manusia, lambangnya adalah manusia. Injil Lukas. Kalau kanan singa, dia adalah raja orang Yahudi. Kiri lembu. Kiri apa? Kenapa lembu? Dia adalah budak. Ya, kalau kamu baca Injil Markus, Injil apa? Tolong ditulis. Markus. Apa ciri khas Injil Markus? Injil Markus itu banyak kata segera. Lebih dari 40 kali. Berapa kali? Ya, kenapa? Karena hamba budak harus segera melakukan tugasnya. Yang terakhir, Injil Yohanes. Apa lambang Injil Yohanes? Kenapa burung elang? Bukan, karena burung elang itu adalah rajanya burung. Rajanya apa? Burung. Nah, dalam Injil Yohanes, apa yang diajarkan? Yesus adalah Tuhan. Ya, sekarang tulis. Matius mengajarkan Yesus adalah Raja, dia mengalahkan maut. Tolong diingat ya, dia mengalahkan apa? Maut. Markus mengajarkan Yesus budak, karena dia hamba Tuhan. Dia apa? Hidupnya hanya untuk melaksanakan perintah dari Tuhan. Yang ketiga, Injil Lukas, dia Allah menjadi manusia. Dia apa? Kenapa dia jadi manusia? Halo? Kenapa dia mau jadi manusia? Enak nggak jadi manusia? Manusia kenapa nggak enak? Hah? Kenapa? Sudah dikutuk apa? Sudah apa? Dikutuk. Apa kutukan pertama? Lupa lagi. Apa kutukan pertama? Ular tidak ada kaki. Kenapa? Makanya kalian nggak tulis, jadi lupa terus. Ya. Ular kenapa tidak berkaki? Dicabut kakinya kenapa? Dia membohongi Hawa, memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Yang kedua, siapa lagi dikutuk? Jangan cepat-cepat ke tanah. Cewek dulu. Kenapa cewek? Ibu-ibu kenapa? Kalau mengandung susah. Kalau melahirkan sakit, ada yang sampai mati. Betul? Kamu baca itu di Alkitab. Mamanya Rakel, bapaknya itu Yakob, istrinya namanya Rakel. Dia melahirkan Yusuf, selamat. Melahirkan adik Yusuf namanya Benyamin, dia mati. Bayinya hidup, dia Jadi tak boleh kurang ajar sama siapa? Mama. Dia mempertaruhkan apa? Nyawa untuk mengandung dan melahirkan. Nanti kamu juga jadi mama. Mama Felis, Mama Queen, Mama, ya jadi ibu. Ya nanti, ya kalau Tuhan izinkan kalau apa? Nah, yang ketiga apa yang dikutuk? Laki-laki. Kenapa laki-laki? Kalau mau kasih makan keluarga, harus kerja sampai berkeringat. Jangan lupa, keempat apa kutukannya? Alkitab yang bilang loh, kalau kamu nggak baca Alkitab, kamu nggak tahu. Apa yang dikutuk? Tanah apa tanah? Di Taman Eden itu semua yang mau kita makan, tidak usah tanam, tinggal petik, dia tumbuh otomatis. Kalau sekarang bagaimana? Yang tumbuh otomatis apa? Rumput liar dan semak duri. Kutukan kelima, mati. Keenam, lupa. Catatlah, kalau kalian nggak catat pasti lupa lagi. Itu penting sekali loh. Di dunia ini bukan tempat main-main. Ya, dunia ini tempat kita berperang. Tempat apa? Betul loh, kalau nggak betul-betul ikut Tuhan, hidup kita tidak bisa diberkati. Tidak bisa apa? Kutuk keenam apa? Bahasa.
Susah nggak belajar bahasa? Kutuk yang terakhir apa? Kalau tidak percaya Yesus, Mati. neraka. Tulis ya, tulis. Yang pertama apa? Ular. Tulis, ular. Kedua, Hawa. Ketiga, Adam. Keempat, tanah. Kelima, mati. Keenam, Bahasa. bahasa. Ketujuh, Neraka. neraka. Kalau tidak percaya Yesus, kalau percaya Yesus, semua kutuk dibebaskan oleh darahnya Yesus. Oleh apa? Ya, jangan lupa ya, sudah diajarkan berulang kali. Lanjut. Nah, jadi Yesus, apa artinya Paskah? Paskah itu lepas. Tulis ya, lepas dari kutuk. Lepas dari semua kutuk. Kutuk yang paling akhir, neraka, dilepaskan Yesus. Bagaimana cara Yesus melepaskan? Dia harus lahir, dia harus hidup, ya, mentaati hukum Taurat sampai umur 30 tahun, baru dia melayani 3,5 tahun, setelah itu dia disalib. Kenapa Yesus mati disalib? Karena untuk menghapus dosa-dosa. Coba baca kitab Galatia. Terkutuklah orang yang digantung di salib. 1, 2, 3. Terkutuklah orang yang tidak bisa. Yesus tidak ada dosa. Kenapa dia digantung, dikutuk? Untuk menghapus dosa-dosa. Mewakili kita. 1, 2, 3 apa? Mewakili kita. Nah, sekarang saya tanya. Viko, kamu tak mau makan MBG, betul? Oke. Kamu pernah makan nggak buah pengetahuan baik dan jahat? Kenapa kamu dikutuk? Kamu kan nggak makan. Oh, gampang. Ada apa? Kenapa? Kalau Hawa makan, kita belum kena loh. Setelah siapa makan, baru kita kena. Ada. Nah, begini ya. Orang yang tidak percaya Yesus disebut di dalam, tulis ya, Adam. Tulis. Siapapun dia, mau orang Arab, orang Melayu, orang Madura, semua orang Jawa yang belum percaya Yesus disebut siapa? Betul? Betul nggak? Ya, kalau percaya Yesus, apa nama kita? Di dalam Kristus. Tolong ditulis. Di dalam apa? Kristus. Karena kita sudah diwakili oleh Yesus Kristus untuk mati. Sekarang saya tanya. Adam satu orang berdosa, semua orang berdosa. Setuju? Adam satu orang dikutuk, semua kena kutuk. Setuju? Ya, sekarang. Satu orang mewakili kita, mati, semuanya selamat. Setuju? Berapa orang yang mati? Berapa? Satu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Dulu kita jatuh dalam dosa bagaimana? Berapa orang yang berdosa? Siapa nama dia? Adam. Adam berdosa, semua ikut. Sekarang Yesus mati, kita percaya dia, semua selamat. Adil nggak? Adil tidak? Kok orang bilang ya Kristen itu gampang ya, percaya Yesus diselamatkan. Ya memang begitu caranya. Kita dikutuk kenapa? Kesalahan siapa? Adam. Kalau sekarang kita selamat, nggak perlu ya kita. Kamu harus sembahyang berapa kali, kamu nggak boleh makan ini, kamu nggak boleh kawin. Nggak ada ceritanya. Yang penting kita percaya Yesus. Lanjut. Nah, sekarang apa arti Paskah? Lepas dari semua kutukan. Berapa kutukan? Apa saja? Ular. Jangan cewek. Hawa, Adam. Bahasa neraka, ingat ya. Nah, Paskah ini kamu lihat ya. Di dalam Injil Tuhan Yesus, nah Tuhan Yesus dia datang ke kota Yerusalem. Mari kita baca sama-sama. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem. Yesus akan disalibkan di luar kota Yerusalem. Ada 2 desa, Markus pasal 11. Desa pertama namanya apa? Betfage. Apa arti Betfage? Tolong ditulis di situ. Betfage adalah rumah buah ara. Rumah apa? Ya, rumah buah ara. Betfage ya.
dan Betania. Apa Betania? Rumah buah kurma. Rumah apa? Tolong ditulis ya. Kalau Bethlehem, tolong ditulis. Apa Bethlehem? Rumah roti. Jadi di rumah banyak makanan. Enak nggak banyak makanan? Kenapa banyak makanan? Kenyang. Kok kenyang? Tuhan telah memberkati rumah itu. Kenapa rumahnya banyak makanan? Karena Tuhan akan memberkati rumah itu. Ya, Felis, kenapa rumah banyak makanan? Sudah diberkati oleh siapa? Bagaimana cara diberkati Tuhan? Sudah lepas dari kutuk. Lepas dari apa? Kutuk. Oke, lanjut. Jadi, apa arti Betfage? Rumah buah ara. Rumah buah ara. Kalau Betania? Rumah buah kurma yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Apa tuh Zaitun? Buahnya untuk apa? Minyak yang paling sehat. Yesus menyuruh dua muridnya, kemungkinan ini adalah Yohanes dan Petrus. Dengan pesan, pergilah ke kampung di depan kamu, tidak disebut siapa nama kampungnya. Pada waktu kamu masuk ke situ, kok Yesus tahu ya, kamu akan segera menemukan seekor keledai muda, betina, dan anaknya ada di dekatnya, yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kemari. Raja biasanya naik kuda, tapi sekarang Yesus mau naik keledai. Kenapa? Kenapa tidak naik kuda?